udah bisa menyempatkan waktu untuk bisa sharing Pak di Investor Academy Indonesia, Pak Susanto. Ya. Saya mulai aja ya, mungkin acaranya ya Pak Dion dan Pak silakan. Susanto ya. Oke. Oke, ini saya akan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dion untuk kehadirannya dan bisa memenuhi undangan, dan juga Pak Susanto dari sebagai Presiden Direktur dari PT Metrodata Electronics ya. Nah, thank you banyak. Dan kita juga terima kasih banyak juga ada Pak Donald. Pak Donald ini dari dosen SBM ITB ya, dan kebetulan beliau juga seorang value investor dan dijulukinya juga Warren Buffett-nya Bandung mungkin ya. Nah, untuk hostnya ini saya akan ada dari Bu Vivi dari Panin. Thank you banyak nih Bu Vivi ya. Saya akan serahkan untuk hostnya, silakan Bu Vivi. Oke. Selamat siang menjelang sore semua Bapak Ibu peserta kali ini, webinar kali ini ya. Kita buka aja gitu ya. Pak Susanto, Andre, kita buka. Ya. Oke. Kali ini kita punya kesempatan untuk berkenalan dengan Presiden Direkturnya PT Metrodata Tbk, yaitu Pak Susanto Jaya. Nah, ini kita untuk mengenal lebih dekat apa sih sebetulnya PT Metrodata Tbk itu dengan kode MTDL. Ini sama kita udah dilihatin terus Pak, karena dari tahun ke tahun memang naik terus ya Pak, sejak tahun 2018 ya Pak. Nah, ini kita pengen tahu di dalamnya tuh ada apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin untuk pertamanya kita perkenalan diri dulu kali ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Vima Lasari, saya di Panin Sekuritas Bandung Dago. Hari ini saya bertugas untuk membimbing menjadi moderator di event kali ini. Nah, saya perkenalkan dulu, mungkin dari Andre dulu untuk menyapa para peserta ya. Ayo Andre, silakan. Oke. Ya, thank you banyak Bu Vivi. Perkenalkan, nama saya Andar Lukito. Salam kenal juga Pak Susanto dan Pak Dion. Terima kasih banyak udah memenuhi undangan kita. Di Investor Academy Indonesia ini kita bertujuan untuk mengedukasi teman-teman agar mengenal lebih jauh mungkin tentang emiten-emiten yang sudah ingin atau ingin diinvestasikan. Ya, wadah ini terutama kita bentuk tujuannya agar bisa kita komunikasi langsung, mungkin ya, agar teman-teman juga bisa belajar banyak ya, nggak cuma hanya sekedar melihat dari di sahamnya saja, tapi mungkin mengenal lebih jauhnya lagi. Nah, mudah-mudahan salah satu bentuk yang kita coba buat yaitu adalah komunitas Zoom seperti ini. Nanti kita akan tayangkan di YouTube juga untuk umum gitu ya. Oke, mungkin segitu aja Bu Vivi. Oke, makasih Andre. Sekarang Pak Donald Kristofalantu. Silakan Pak, ini bosnya SBM ITB ini. Oke, Pak. Iya, makasih Civivi. Terima kasih banyak nih Pak Susanto, Pak Dion ya. Pak Dion kita udah duluan kemarin sama Asa, sama Antar aja ya Pak ya. Ini luar biasa ini, jadi emiten-emiten bagus. Saya sebenarnya dosen Pak resminya Pak di ITB, tapi hobinya invest di saham Pak. Jadi ini kita seneng banget investor retail yang kecil-kecil kayak kita ini gitu ya, walaupun kita punya sedikit di MTDL, tapi kita bisa kedatangan sama CEO-nya ini, presiden direkturnya Pak Susanto, bisa mau berbagi dengan kita ya. Kita pingin belajar banyak nih fundamental Metrodata, walaupun sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya. Kalau saya sih penasaran ke depannya nih Pak, targetnya 25 triliun gitu ya 2023 Pak ya. Nanti berapa tuh kontribusi profitnya, solusi sama konsultasi ini, apakah bisa jadi kayak IBM ya Pak ya? Ini yang perlu kita nanti ya, udah nggak sabar nanya, tapi teman-teman yang lain juga mungkin mau nanya gitu ya. Jadi terima kasih banyak nih Pak Susanto sudah mau berbagi, juga Pak Dion dan rekan-rekan yang lain. Iya, makasih Pak Donald. Ya silahkan sekarang Pak Dion Pak, silahkan Pak perkenalkan diri Pak dan menyapa. Ya, selamat siang nih. Thank you atas undangannya juga Pak Andre, Pak Donald, Bu Vivi. Jadi saya memang dari awal ingin banget bawa Metrodata karena ini perusahaan sangat unik ya. Banyak yang kurang begitu tahu bisnisnya apa gitu. Tapi mungkin sering lihat logonya, sering dengar gitu. Padahal bisnisnya itu yang kita lakukan sekarang juga bagian dari bisnisnya Metrodata. Jadi saya pakai presentasi ini aja. Jadi sekali lagi tujuannya untuk
metrodata ini, bisnisnya apa sih? Nah, mungkin yang paling gampang yang kita pakai sekarang laptop nih. Nah, laptop ini itu salah satu jualannya metrodata. Gitu. Cuman kenapa metrodata nggak kelihatan? Karena apa? Metrodata ini distributor. Jadi metrodata jualannya ke dealer. Nah, juga misalnya kayak kita sering dengar cloud, terus dengan data analitik. Nah, itu semua ada di bisnisnya metrodata. Jadi, kalau istilahnya aktor belakang layar, nah ini metrodata ini nih. Yang bertanggung jawab atas IT dan komunikasi di Indonesia. Jadi kalau kita bilang, metrodata ini kan udah 45 tesi yang dilakukan. Nah ini, tadi Pak Donald bilang itu, ada dua bisnis intinya, yaitu distribusi untuk produk-produk IT, sama solusi dan konsultasi. Jadi kalau kita sering dengar, baca, perusahaan harus ke arah industri 4.0, harus digitalisasi. Nah, enablernya atau yang buat itu bisa, itu ya ada di dalam metrodata itu. Nah, ini kita bisa lihat kalau istilahnya mitranya metrodata itu, kalau kita di sini lihat brand-brand terkenal seperti ini. Merek-mereknya juga yang di Argeni atau di kerjasama dengan metrodata ada 100 merek lebih. Dan juga udah listing dari 90. Nah, memang waktu awal pendirian metrodata, awalnya hanya distributor itu kertas form printer yang Epson zaman dulu. Terus produk-produk yang diagenin masih dikit, tapi lama-kelamaan terus berkembang, transformasi. Nah, ini juga mungkin bisa jadi studi kasus untuk Pak Donald, perusahaan yang bertahan di Indonesia lebih dari 30 tahun, 40 tahun tuh apa sih resepnya? Nah, ini kita nanti bisa pelan-pelan, lama-lama pasti ketemu deh benang merahnya. Nah, yang pertama pasti saya ngomong dari milestone tahun 83 itu resmi PT-nya, tapi sebenarnya udah dirintis 75. Siapa aja pendirinya? Itu adalah Pak Ciputra almarhum dan teman-temannya. Dan mungkin kalau lihat di annual report nanti lebih jelas sejarahnya, tapi itu namanya berarti yang diriin banyak kan alumni ITB juga nih, jadi nggak jauh-jauh dari Bandung sebenarnya metrodata nih, akarnya nih, rootnya nih. Nah, berkembang terus, nanti itu lihat semuanya di sini ya, sampai akhirnya kalau sekarang 2018, 2019, 2020 itu mulai, kenapa 2018 mulai sahamnya bergeliat, ya karena memang tahun-tahun 2016, 2019 orang mulai sadar IT itu penting, perusahaan-perusahaan itu harus masuk ke industri 4.0. Cuman memang metrodata itu jarang heboh gitu ya, maksudnya langsung, wah mau bikin ini, mau akuisisi ini, enggak gitu. Jadi pelan-pelan, slowly but sure lah. Nah, ini adalah visinya, menjadi penyedia teknologi digital paling terpercaya. Nah, ini juga unik gitu. Kalau kita lihat emiten yang seperti ini, visinya itu sangat jarang. Misinya juga kita bisa lihat di sini, dan pilar utama ini yang menjadi salah satu nilai dari metrodata sehingga bisa jalan terus dan dirintis dari almarhum Pak Ci dan rekan-rekannya dulu di awal. Indeks-indeks nanti bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kalau Pak Susanto sendiri juga metrodata udah 23 tahun lebih. Jadi beliau juga sebelumnya pengalaman malah di bank dan juga berbagai perusahaan, tapi bidang keuangan. Jadi sekarang jadi CEO dan direktur lainnya seperti Pak Agus Onggo udah 34 tahun, Pak Syafril 35 tahun, juga Pak Randi sebagai CFO juga 10 tahun di metrodata, tapi sebelumnya di perusahaan-perusahaan lain, bahkan di perusahaan accounting publik terkenal. Nah, kalau dari sini, dari foundernya itu yang ada di board atau di Dewan Komisaris itu Pak Chandra Ciputra sama Pak Ben. Gitu. Kalau Pak Tanan itu independen. Dari sini kita lihat manajemen metrodata itu semuanya profesional. Di-hire karena memang sebagai ahli di bidangnya. Oke. Nah, ini adalah struktur pemilihan saham, di mana founder Pak Ciputra dan Pak Hiskak, salah satu founder, mungkin familiar namanya Pak Hiskak Jaksuma di beberapa perusahaan yang dirikan bareng dengan Pak Ci. Dan juga yang lainnya ini, bahkan ada fund asing ini, Pangolin ini pelan-pelan kumpulin sampai 6%. Nah, Pak Sukarto Buyung juga salah satu investor. Ya lumayan inilah, pasti banyak tahu. Dan untuk struktur,
Nah, kita tadi kan bilang bahwa Metrodata itu ada bisnis yang distribusi, yaitu di bawah bendera Sinex Metrodata Indonesia. Jadi ini 50-50%. Jadi nanti kalau analisa laba itu harus ada kurangin pengendali minority. Karena 50-50%. Nah, Sinex ini siapa? Sinex ini adalah perusahaan distributor IT terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat Sinex Thailand, ada Sinex di mana lagi, mereka distributor IT. Dan jadi mereka joinan sama Metrodata. Sudah dari beberapa tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun yang lalu. Nah, untuk bisnis solusi itu ada di Mitra Integrasi Informatika, dan untuk konsultasi itu ada di PT Soltius. Nah, jadi bedanya apa solusi dan konsultasi? Kalau untuk konsultasi itu untuk brand SAP, khusus untuk brand SAP implementornya. Nah, sedangkan kalau untuk brand-brand lain itu lebih di Mitra Integrasi Informatika. Jadi yang lainnya kita lihat ada untuk tapi di bawah 50%, yaitu untuk ICT broadband, ada juga untuk ICT e-commerce, dan juga untuk perakitan. Karena untuk beberapa produk-produk yang dijual ini kan harus ada kandungan lokal dan sebagainya. Nah, ini kalau lihat dari award-awardnya, kita lihat di sini kayak tahun ini Microsoft berikan Metrodata Partner of the Year. Ini hanya satu-satunya di Indonesia. Dell, VMware, kalau yang biasa bermain di dunia IT, familiar dengan Red Hat, dan sebagainya, Trend Micro, dan itu adalah prestasi dari solusi. Dan juga ada juga untuk yang distribusi, cuman kalau dimasukin semua nggak muat di sini. Nah, sekarang secara bisnis, dari distribusi dulu kita ngomong. Untuk distribusi ini, tadi kita sempat bicara bahwa Metrodata itu sebagai distributor dari brand-brand laptop, server, ataupun software kayak cloud, Microsoft, itu mereka akan menjual atau meresell ke para dealer atau mitra. Nah, di Indonesia mereka mempunyai 4.000 mitra dealer. Jadi bayangkan aja jaringan mereka itu sangat luas, sangat established, dan semuanya itu istilahnya kita bilang closed system ERP, Enterprise Resource Planning. Artinya kita bisa pantau dari distributorship kita untuk dealer-dealer itu mengenai piutang mereka, inventory, dan nanti ini bisa dikembangkan lagi untuk kita masukin produk-produk atau jasa-jasa lainnya yang di masa akan datang. Makanya produk-produknya yang dijual itu makin lama makin banyak. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu misalnya prinsipal punya merek komputer pengen dijual di seluruh Indonesia, ya nggak usah pusing-pusing, lewat Metrodata udah langsung kesalur di 4.000 dealer. Nah, yang aktif ini 1.800, artinya aktif itu tiap bulan ada transaksi. Gitu. Jadi apa aja sih yang didistribusi? Kalau kita lihat mulai dari network strategy, security, ini ada Dell, ada Barracuda, Citrix, dan sebagainya. Data analytics juga ada, audio visual, untuk printer ataupun untuk headphone aja ada, terus untuk gaming. Ini juga menarik nih, mungkin work from home banyak main gaming, jadi udah familiar produk-produknya. Sampai memori, tapi yang paling besar memang adalah PC and computing, jadi kayak Asus, ini laptop dan sebagainya. Kamera, surveillance kamera, devices. Nah, untuk cloud juga. Jadi di sini bukan hanya hardware aja, juga software ya, untuk di distribusinya bisnisnya Metrodata. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di sini, 70% produk-produk IT yang kita pakai yang ada di Indonesia itu Metrodata merupakan representatifnya. Jadi bisa lihat betapa terbagi-baginya bisnisnya. Nah, kalau kita telah lebih dalam, untuk bisnis distribusi itu ada segmen-segmennya. Nah, yang paling besar ini adalah segmen konsumen. Konsumen ini bukan kita jual ke consumer langsung, tapi kita jual ke dealer yang jual ke konsumen. Jadi kalau kita ke toko-toko kalau di Jakarta di Mangga 2 gitu, itu belinya ke sana, atau Bapak Ibu beli laptop di Carrefour gitu. Nah, itu consumer itu. Nah, ada juga yang ke komersial. Komersial itu siapa? Jadi yang bisnis solusi itu kita sering menyebut diri kita itu juga sistem integrator. Jadi kita jual ke mereka atau kita
untuk mereka implementasikan mereka punya sistem atau IT produk ke dalam suatu perusahaan yang jadi klien mereka. Nah, juga ada yang 5% ini kita bilang e-commerce, ini untuk melayani e-purchasing atau e-katalog lewat LKPP. Nah, jadi dari sini distribusinya bisa kelihat mana yang besar, mana yang kedua, dan ini yang kenapa untuk konsumsi laptop dan sebagainya itu tetap stabil. Nah, dari sisi distribusi kita juga harus punya warehouse. Nah, kita awal 2019 itu kita udah punya warehouse sendiri, jadi tahun lalu, dan ini kita mengelola sekitar 3.000 SKU, jadi kita dulu sewa untuk warehouse, tapi sekarang kita sudah punya sendiri, jadi untuk biaya logistik, semuanya kita bisa hemat untuk di level anak usaha. Nah, untuk tempatnya sendiri, tanahnya 20.000 meter persegi, tapi kita baru bangun 5.500 4 lantai. Jadi kalau kita lihat nih ke atas ini, Mas, ke atas bangunnya, dan kita lihat sistemnya, kita pakai warehouse management system, trackingnya juga nanti transport management system bisa di-track. Dan ini artinya kalau misalnya 5 tahun lagi permintaan IT meningkat, artinya kita udah nggak perlu capex gede lagi, karena kita baru bangun 5.500. Nanti ini masih sangat besar untuk dikembangkan lagi. Jadi itu yang distribusi. Nah, untuk yang solusi dan konsultasi, kita biasa kenalkan, karena bisnis ini kan sangat luas. Intinya kan kita ingin menjadi penyedia solusi digital bagi klien-klien kita. Klien-kliennya itu corporate, jadi UKM sampai ke kelasnya enterprise. Nah, kita kelompokkan dalam 8 pilar ini. Jadi yang pertama itu adalah layanan cloud. Itu ya seperti sekarang ini, kalau kita kerja di rumah, kita mau save data-data kita atau data-data kantor, pasti lewat cloud, atau enggak kita harus masuk ke server on-premises juga bisa. Jadi itu nanti masuk ke hybrid IT infrastruktur juga. Setiap company beda-beda, dan juga tergantung dari size. Nah, Big Data Analytics ini, jadi misalnya kalau Bapak Ibu di perusahaan-perusahaan yang besar itu, mereka punya data-data customer dan sebagainya yang bisa dikembangkan atau dijadikan istilahnya aset, karena kan mereka bilang sekarang data is asset now, value-nya sangat besar. Analitik, nah itu semua kita perlu bantuan AI dan sebagainya di sini. Dan juga dengan ada cloud dan sebagainya, komputer semakin banyak dipakai, IT security juga kita makin perlukan. Nah, untuk database atau infrastruktur IT, ini makanya kita juga bantu klien-klien kita mengembangkan hybrid IT infrastruktur. Business application, nah ini untuk aplikasi proses bisnis. Jadi kayak misalnya gampang, kita mau bikin aplikasi untuk HR. Jadi sekarang ngajuin cuti atau apa, perusahaan bisa bikin aplikasi sehingga nggak perlu ketemu atau nggak perlu print kertasnya. Nah, kayak gini-gini kita kembangkan, bisa kita berikan bagi customer. Juga untuk digital business platform. Jadi ini untuk mengembangkan ke arah, sekarang kita tahu kan udah ada mobile dan sebagainya, dan kembangan berikutnya kita dengan banyak work from home, itu remote working, remote workspace, itu semua memerlukan platform-platform yang link terhadap sistem di dalam perusahaan masing-masing. Nah, kalau consulting dan advisory service itu lebih ke arah menyiapkan blueprint, metodologi, misalnya perusahaan baru mau mulai nih, saya mau mulai digitalisasi, mulainya dari mana? Nah, kita ada services untuk advisory-nya ke sana. Dan juga misalnya mereka juga punya IT support yang perlu dari kita ada managed service. Jadi untuk 800 konsultan sama developer, kita kembangkan misalnya program-program yang customized untuk kebutuhan para klien kita. Jadi memang kalau dijelasin semua, ini sangat banyak banget. Tapi intinya kita membantu perusahaan-perusahaan itu ke arah digitalisasi. Jadi kita bisa bantu mereka apa aja kebutuhannya. Mungkin awalnya mereka mau remote working dulu, mereka perlu cloud, mereka perlu business application atau apa, ini semua kita bisa layani. Nah, dari solusi ini kita bisa lihat, ini customer-customer yang kita grupkan berdasarkan sektor. Jadi kita bisa lihat mulai dari telecommunication, otomotif, e-commerce, transportation, logistik, banking,
financial, oil and gas, dan consumer semua ada. Jadi mau sekolah juga, higher education juga ada. Retail, lifestyle, ini semua adalah klien-klien solusi kita. Karena kan tadi 8 pilar itu sangat luas ya layanan kita. Nah, tapi biasanya kalau ditanya siapa aja sih yang paling besar dari industri mana, yang nomor satu memang masih perbankan dan layanan keuangan. Karena kenapa? Karena mereka memang dalam industri 4.0 ini, mereka paling banyak terimpact dengan fintech-fintech. Mereka juga sekarang udah nggak pakai cash lagi, mereka harus pakai digital money dan sebagainya. Di mana 10 tahun yang lalu mungkin belum seperti sekarang. Nah, kita kan sekarang udah jarang ya pegang cash ya. Nah, seperti itu, transaksi transfer dan sebagainya. Bukan hanya itu, jadi untuk kontrol juga, sistem otomatisasi itu sangat perlu semua dukungan support. Nah, telekomunikasi juga nih, kalau perusahaan telekomunikasi, tahun ini mereka istilahnya nggak ada masalah lah dengan keuangan. Justru mereka perlu mengembangkan lebih banyak data-data customer mereka supaya mereka bisa customize produk-produk mereka. Jadi suka kita kadang masuk ke tempat atau kirim SMS, terima. Nah itu udah masuk bagian dari data analitik tuh. Kok bisa tahu saya ada di mall sini dan sebagainya. Nah itu makanya itu yang terbesar kedua untuk klien solusi kita. Dan yang ketiga adalah minyak dan gas. Ini oil and gas. Ini memang harus dilihat dari jenis layanannya, karena mereka ini oil, gas, and mining, mereka rata-rata ini adalah untuk lease equipment, jadi untuk perangkat-perangkat komputer dan software juga untuk mereka punya operasional, di mana mereka kan tidak ada capex, jadi mereka sewa dari Metrodata, dan ini makanya mereka cukup intens, tiap berapa tahun, 2-3 tahun itu mereka perbaharui dan sebagainya, jadi ini mereka jadi istilahnya recurring income dan terus menjadi klien-klien untuk solusi. Nah, untuk konsultasi ini kita untuk Platinum Partner SAP itu seperti Bapak Ibu lihat sini bisnis-bisnisnya untuk bidangnya consumer dan sebagainya. Nanti ini kita lihat untuk ke depan ini akan makin meningkat. Karena apa? Karena memang dengan adanya COVID dan kondisi ini, perusahaan juga harus semakin optimal dan mereka harus ada istilahnya sistem di mana mereka bisa mengkalkulasi resources yang mereka keluarkan. Tapi untuk implementasi bidang konsultasi ini perlu lebih panjang waktunya. Jadi memang untuk sekarang ini mereka SAP tetap kita karena salah satu yang terbesar di Indonesia. Ini kita lagi perusahaan-perusahaan juga masih terus jalan tapi nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari sisi keuangan bagaimana? Nah, kita lihat di sini, kalau lihat pertumbuhan itu sebenarnya kalau kita tarik 5 tahun ke belakang, ini cukup stabil. Mungkin kalau kita lihat di 2015-2016 ini sempat pertumbuhannya sekitar 0,9%, itu karena memang waktu itu kita sempat jadi bukan agent, tapi kita sempat jual brand handphone Asus. Nah, karena kan kita dengan laptop Asus sudah hubungannya banyak. Jadi waktu 2015 itu dulu handphone Asus kan terkenal tuh. Nah, jadi itu lagi hit. Tapi itu handphone itu kan sangat-sangat fluktuatif, dalam arti brand A nanti bisa ganti brand B dan sebagainya. Jadi memang waktu itu kita lebih banyak ke Asus, tapi range produk 2015 sama 2018 ke sini ini sudah beda. Karena jumlah produk yang kita represent sekarang jauh lebih banyak dibanding dulu. Jadi kita memang bukan jualan handphone, tapi kita bilang kita jualan IT dan telecommunication product. Nah, untuk distribusi dan juga untuk solusi, kita lihat juga membantu pendorong kenapa kita bisa terus tumbuh. Di sini kelihatan di pendapatan kalau 2018 distribusi itu menyumbangkan 78,1%. Nah, di akhir 2019 itu lebih kecil 77,7 meskipun naik secara total. Tapi kalau kita lihat di level gross profit atau laba kotor, justru distribusi hanya 55,8%, solusi dan konsultasi itu 44,2%. Dan ini karena marginnya untuk bisnis solusi dan konsultasi lebih besar dibanding bisnis distribusi. Nah, kalau kita lihat sampai ke Q3 ini bahkan terlihat
sekarang ini untuk solusi dan konsultasi udah 26% yang 9 bulan pertama sampai 2020, dan untuk distribusi 74. Dan ini juga memang karena memang tahun ini untuk distribusi kita sempat ada penurunan penjualan di bulan awal PSBB karena memang dealer-dealer itu sempat tidak buka dan sebagainya, tapi kembali udah recovery di Juni, Juli dan sebagainya, bahkan permintaan terus meningkat karena memang untuk kebutuhan laptop, kebutuhan distribusi juga meningkat, dan juga untuk perusahaan mereka juga perlu supaya bisa karyawan meskipun di rumah mereka tetap bisa terkonek dan bisnis bisa jalan. Dan ini yang kita lihat kenapa membuat dari sisi laba bersih juga kita masih tetap mampu tumbuh. Dan yang perlu dicatat juga dari sisi cash kita juga cukup konservatif karena selama 9 bulan pertama ini kita lihat dealer-dealer kita juga untuk pembelian berikutnya mereka kan harus membayar, jadi kita cukup solid untuk posisi cash-nya. Nah, ini pembagian untuk distribusi dan konsultasi. Kalau tadi udah saya jelasin distribusi, mungkin yang saya jelasin untuk konsultasi. Nah, kalau dari pendapatan solusi dan konsultasi, kita bisa lihat bahwa untuk pelanggan solusi dan konsultasi ini, itu untuk corporate itu 37%, untuk enterprise 7%, dan general business ini 56%. Jadi di sini breakdown-nya bisa kita lihat betapa pembagiannya cukup balance. Dan ini yang buat kenapa meskipun pendapatan dari distribusi turun, tapi pendapatan dari solusi konsultasi cukup mendorong, dan sehingga laba kita masih tetap tumbuh untuk 9 bulan pertama ini. Nah, itu secara bisnis. Dan untuk dividen, mungkin kita lihat trennya dari 2016 sampai 2020, terus ada peningkatan dari payout ratio-nya. Dan ini juga kita lihat sebagai komitmen terhadap pemegang saham untuk konsisten bagi dividen. Dari sisi ESG juga karena kita juga sadar untuk investor-investor asing, mereka juga memperhatikan hal ini, dan kita juga terus improve tahun demi tahun aspek-aspek yang terkait dengan ESG yang kalau kita ingat mungkin terkait UN Sustainable Development Goals. Jadi dari penghematan listrik, transformasi digital, dan juga terakhir kita bikin chatbot untuk kalangan disabilitas. Ini juga kita yang bantu untuk kembangkan. Nah, ke depan kita lihat prospeknya bahwa waktu 14 Agustus disebut dialokasikan sekitar berapa triliun ini untuk pengembangan TIK infrastruktur. Jadi memang kita lihat ke depan ini untuk prospek IT ini masih sangat baik, dan juga kalau palaparing ini kan juga sudah diterapkan, dan kalau bisa terkait dengan internet semua 12.000 desa saja yang belum memiliki akses, nanti di 2021 bisa, itu juga menjadi katalis untuk pertumbuhan metro data. Dan ini yang kita lihat bahwa ke depan itu untuk bisnis metro data itu masih bagus. Nah, biasanya kita ditanya update terkini. Jadi tadi untuk distribusi kita lihat bahwa memang saat ini produk-produk laptop itu kalau yang low end itu kita ada sedikit kurang pasokan, tapi untuk mid end ke high end itu cukup masih banyak karena memang produsen-produsen laptop dan sebagainya mereka under prediction dampak ini, jadi mereka kurangin, tapi mereka sekarang sedang kejar lagi. Kita lihat nanti tahun depan pasti udah balik lagi. Dan untuk solusi konsultasi yang tadi 8 pilar itu cukup bervariasi dari permintaan dari klien-klien kita. Mereka tetap mencari metode data untuk bantu mereka ke arah digitalisasi. Jadi itu terkait juga dengan work from home dan sebagainya. Nah, itu semua. Jadi kenapa kalau kita rangkum metro data itu bisa terus tumbuh. Jadi yang pertama tadi untuk distribusi IT-nya mereka salah satu distributor yang terbesar dan pertama dengan cakupan pasar yang lebih luas. Dari sisi jumlah hardware dan software, mereka juga yang terbanyak atau terbesar. Dari sisi solusi consulting, itu mereka dengan 8 pilar itu adalah yang paling lengkap bisa menawarkan ke customer. Kenapa? Karena kita didukung oleh distribution
kita juga ada segmentasi B2G dan manajemen yang profesional, udah 45 tahun pengalaman di bisnis TIK, dan untuk karyawannya Metrodata itu juga paling banyak karena ada 450 sales, 800 konsultan, dan 450 developer untuk kelas perusahaan IT di Indonesia. Jadi ini adalah tren-tren ke depan, ada transformasi digital, ada remote work, e-commerce juga makin tumbuh, ada fintech, ada program pemerintah, ada juga produk-produk home appliance juga masuk lewat jalur distribusi Metrodata, seperti Shaver dan Blend itu juga bahkan dijual lewat jalur Metrodata, karena perusahaan distribusi kan mereka lihatnya jalur distribusinya juga tren gaming yang juga makin meningkat. Itu. Nah, ini biasanya quote dari Pak Susanto nih, nanti yang bisa kita tanya. Beliau sangat suka kata-kata everything is digital, digital is everything. Demikian Pak penjelasan singkat soal